Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang khasa'is Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khasa'is para anbiya wal mursalin di kehidupan alam barzah mereka. Di antara yang pertama khasa'is yang disebutkan oleh beliau adalah tentang kehidupan mereka yang sempurna di alam barzah sana. Kemudian di antara khasa'is Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-barzakhiyah, di alam barzah, khasa'is al-anbiya di kehidupan alam barzah adalah apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Qala al-musannifu salatul anbiya'i fi quburihim wa ibadatun ukhra. Salatnya para anbiya di dalam kubur mereka dan ibadah-ibadah lainnya. Wa min thamarati tilkal hayatil barzakhiyyati salatuhum fi quburihim salatan haqiqiyatan laysat khayaliyatan wala mithaliyatan. Dan di antara buah dari kehidupan alam barzah itu adalah di mana para anbiya wal mursalin itu mereka sholat di kubur mereka dengan sholat yang benar-benar nyata, sholatan hakikiyatan, laisat khayaliyatan, bukan khayalan, wa laisat mithaliyatan, wala mithaliyatan, dan juga bukan pula hanya gambaran saja, tapi ini betul-betul sholat yang nyata. Wa qad ja'at ahaditsu fi hadzal mawdu'i, telah datang beberapa hadis dalam masalah ini. Minha, di antaranya adalah faminha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u ahya, para nabi itu hidup di dalam kubur mereka, fi kuburihim yusallun, mereka melaksanakan sholat di kuburan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab syarri wa ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala al-imam al-hafiz al-Baihaqi fil juz'il khassi bi hadhihi al-mas'alah. Imam al-Hafiz al-Baihaqi dalam bagian khusus tentang masalah ini beliau berkata, wa fi riwayatin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal anbiya'a la yutrakuna fi quburihim ba'da 40 lailatan walakinnahum yusalluna baina yadayillahi ta'ala hatta yunfakhu fis suri. Sungguhnya kata beliau, para nabi itu tidaklah dibiarkan dalam kubur mereka setelah 40 malam, tetapi mereka itu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditiup sangkakala. Qala al-Baihaqi in sahha bi hadzal lafzi, apa maksud dari la yutrakuna fi quburihim ba'da 40 lailatan? Nah, di sini Imam Baihaqi mengomentari tentang hadis ini. Qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi berkata, in sahha bi hadzal lafzi, jika benar dengan lafaz ini,
Fal muradu bihi wallahu alam, maka maksudnya wallahu alam, la yutrakuna la yusalluna illa hadzal miqdar, adalah bahwa mereka para nabi itu tidak dibiarkan tanpa sholat kecuali sebatas itu, illa bimiqdar arba'ina lailatan, jadi dibiarkan di kubur mereka ba'da arba'ina, la yutrakun, ya tidak dibiarkan, la yutrakuna fi kuburihim ba'da arba'ina lailatan, mereka tidak dibiarkan di kubur mereka setelah 40 malam. La yutrakuna la yusalluna illa hadzal miqdarah, mereka tidak dibiarkan tanpa sholat, la yusallun illa hadzal miqdar, kecuali sebatas itu. Kemudian thumma yakununa musallina fiha baina yadayillahi ta'ala, kemudian setelah itu mereka terus sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi berkata, wali hayatil anbiya'i ba'da mautihim salawatullahi alaihim syawahidu min al-ahadithi as-sahihati. Ini syawahidu jadi mubtada muakhar, ya. Wali hayani khabar muqaddam. Wali hayatil anbiya'i ba'da mautihim salawatullahi alaihim, ni jumlah i'tiradiyah. Salawatullahi alaihim, syawahidu mubtada. Syawahidu min al-ahadithi as-sahihati. Imam Baihaqi berkata, dan tentang kehidupan para nabi setelah wafatnya ada beberapa syahid, ada bukti-bukti dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kata beliau, ada banyak dalil yang mengatakan tentang hidupnya para anbiya wal mursalin setelah wafatnya mereka. Tentunya dengan kehidupan yang lebih sempurna dari orang biasa. Thumma dzakara al-Baihaqi bi asanidihi haditsa marartu ala Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kemudian Imam Baihaqi menyebutkan dengan sanad-sanadnya ada sebuah hadis yang disebutkan oleh beliau tentang hadis marartu ala Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati Musa, Nabi Musa. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, dan beliau sedang berdiri melaksanakan salat di dalam kuburnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa hadithu, ini hadits ya, ataf ke hadis yang ada di yang hadis yang lafaz sebelumnya. Wa haditha qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya'i fa idza Musa qa'imun yusalli. Dan sebuah hadis juga yang disebutkan oleh beliau Imam Baihaqi, aku melihat diriku berada dalam suatu kumpulan para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Musa qa'imun yusalli, tiba-tiba Nabi Musa berdiri melaksanakan salat. Fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali Shanu'ah. Tiba-tiba lagi ada orang laki-laki yang berbadan sedang, ya artinya tidak gemuk, berambut ikal, bergelombang itu. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seakan-akan ia dari kaum Shanu'ah. Wa idza Isa ibnu Maryam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'udin Ats-Tsaqafi. Kemudian Isa ibn Maryam berdiri melaksanakan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim qa'imun yusalli asbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri melaksanakan salat. Nah, orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni dirinya sendiri. Nah, sahabat kalian ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadatis salatu fa'amamtuhum. Lalu masuklah waktu salat, maka aku menjadi imam mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma farautu minas salati qala qailun ya Muhammadu.
Nah, setelah selesai sholat, ada yang berkata, wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nari, fasallim alaihi. Muhammad, ini adalah malaikat Malik, penjaga neraka, maka sampaikanlah salam kepadanya. Faltafattu ilaihi fabada'ani bisalami. Lalu aku menoleh kepadanya, maka ia, malaikat Malik ini memulai salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi tadi adalah dalil bahwasanya para anbiya itu melaksanakan sholat di kubur mereka. Wa qawluhu darbun ay khafiful lahmi al-mamshuqi al-mustadiq. Dalam hadis tadi ada penyebutan lafaz darbun. Darbun itu artinya tidak gemuk. Ay khafiful lahmi. Ya, tubuhnya itu ramping dan langsing, artinya tidak gemuk. Wa qala al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwati, dan Imam Baihaqi juga berkata dalam Dalailun Nubuwah, wa fil hadits sahihi an Sulaiman at-Taimi wa Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis sahih dari Sulaiman at-Taimi dan Thabit al-Bunani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu ala Musa lailata usriya bi 'indal kathibil ahmari wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati Musa pada malam ketika aku diisrakan di dekat Al-Kathib Al-Ahmar, dan beliau sedang berdiri melaksanakan sholat di kuburannya. Allah. Qultu wa huwa sahih. Qultu wa huwa sahih. Aku berkata, dan itu adalah riwayat yang sahih. 3 akhrajahu Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن السبب في تخفيف الصلاة علينا من 50 إلى 5 صلوات هو موسى عليه السلام. Dan telah tetap riwayat dengan keyakinan yang tidak bisa diragukan lagi bahwa sebab diringankannya sholat atas kita dari 50 kali pelaksanaan sholat menjadi 5 kali. Ya, siapa yang menjadi sebab dalam itu semua adalah karena Nabi Musa alaihissalam. Allah. Wa huwa maitun qad adda risalata rabbih wa intaqala ila jiwarihi fi ar-rafiqil a'la. Padahal beliau itu sudah wafat, telah menunaikan risalah Tuhannya dan berpindah ke Rafiqil A'la. Tapi walakinnahu huwa as-sababu fi isali a'zami khairin ila al-ummati al-muhammadiyyati hinama talaba min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muraja'ata rabbih. Namun beliaulah yang menjadi sebab sampainya kebaikan terbesar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana aslinya Allah mewajibkan pada kita semua 50 kali pelaksanaan sholat, sampai menjadi 5 kali pelaksanaan sholat. Itu gara-gara sebabnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah, di mana beliau Nabi Musa ini meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kembali menghadap Tuhannya dan berkata kepadanya, mintalah keringan. Wa qala lahu sal rabbaka takhfifa. Sal rabbaka takhfif. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka ini. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Karena umatmu Muhammad itu tidak akan sanggup menanggung hal itu. Tidak mungkin, ini mereka tak mampu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nah, ini 5 kali sudah banyak yang bolong. Allahumma yafina anna ya rabbal alamin. Allahumma fir dhunubana. Amin amin.
Fahal hadhil muraja'atu haqiqiyatun aw khayaliyah? Terus apakah peristiwa pengulangan ini artinya dia minta keringanan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah benar-benar nyata atau hanya hayalan? Ya jawab sendirilah. Wahal fil yaqadati aw fil manam? Apakah itu terjadi dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi? Wahal hiya sahihatun am magdzuba? Apakah ia sahih atau dusta? Wahal Musa mata am la yazalu hayyan hatta waqti tilkal muraja'ati? Dan apakah Nabi Musa telah wafat atau masih hidup hingga saat terjadinya pengulangan itu? Ya jawab sendirilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena ini ya istifham bukan istifham yang hakiki, ini pertanyaan bukan pertanyaan hakiki. Jadi jawabannya sudah maklum dari sebelumnya. Maksudnya para anbiya itu ahya fi kuburihim yusallun. Akhrajal Hakim wa sahhahahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala thaniyatin faqala ma hadhihi. Imam Hakim meriwayatkan dan mensahihkannya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati sebuah tanjakan saniyah. Saniyah ini dalam arti harfiahnya. Dalam arti harfiahnya banyak. Ada mempunyai makna gigi, ada mempunyai makna jalan yang nanjak gitu, tanjakan, atau jalan yang berliku-liku. Ini pada makna aslinya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika melewati saniyah tanjakan. Faqala ma hadhihi. Lalu beliau bersabda, apa ini? Qalu saniyatu kadza wa kadza. Mereka menjawab, ini adalah tanjakan anu dan anu. Ya, jadi tidak menyebutkan namanya. Qala ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin khitamuha lifun wa alaihi jubbatun min sufin wa huwa yaqulu labbaik Allahumma labbaik intaha. Nah, ini mahallus syahidnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seakan-akan aku, kata Nabi, melihat Yunus di atas seekor unta, talinya dari serat pohon kurma, dan di atasnya ada jubah yang terbuat dari suf, dari wol. Wahwa, sementara ia berkata, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik Allahumma? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi dalam bahasa Arab kalau misalkan ada orang yang manggil kita nih, ya Muhammad misalkan, labbaik. Nah, dijawab labbaik. Ini cara jawab panggilan yang bagus. Wa fi haditsin akhara urani lailatan 'indal Ka'bati. Fi haditsin akhar, dan dalam hadis lain aku diperlihatkan pada suatu malam 'indal Ka'bah, di dekat Ka'bah. Fa ra'aitu rajulan adama ka ahsani ma antara'in min udmir rijal. Lalu kata beliau, aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang, min Adam, ya Adam. Jadi kulit warnanya sawo matang. Kata beliau, aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang. Sebaik-baiknya warna sawo matang yang engkau lihat pada manusia. Ka'ahsani ma antara'in min udmir rijal. Lahu limatun ka'ahsani ma antara'in minal limami qad rajjalaha fahiya taqturu ma'an. Allah. Rambutnya panjang, limma. Limma ini rambut yang melewati telinga, artinya panjang rambutnya. Dia punya limma, dia punya rambut panjang. Ka'ahsani ma antara'in minal limami. Sebaik-baiknya rambut
sebaik-baiknya rambut panjang yang engkau lihat, yang pernah engkau lihat. Fahiya taqturu ma'an. Dia huwa rajjalaha. Di sini huwa qad rajjalaha fahiya taqturu ma'an. Beliau telah menyisirnya hingga meneteskan air. Muttaki'an ala rajulain. Ia bersandar pada dua orang. Au ala awatiqi rajulaini, atau bersandar pada bahu dua orang. Yatufu bil bait, ia sedang tawaf di Ka'bah. Fasa'altu man hadza, maka aku pun bertanya, siapakah ini? Siapa ini? Faqila hadza al-Masih ibnu Maryam. Lalu dijawab, ini adalah Isa Masih ibnu Maryam alaihi salam. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in. Fi hadithin akhara. Wa fi hadithin akhara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biwadil Azraq. Dan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati lembah Al-Azraq. Faqal, lalu beliau bersabda, Ka'anni anzuru ila Musa alaihi salamu habitan minats thaniyati. Seakan-akan aku melihat Musa alaihi salam turun dari tanjakan. Walahu ju'arun ilallahi bitalbiyah. Dan beliau dengan bersuara lantang, dengan bersuara yang keras, bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Thumma ata ala thaniyati Harsha. Kemudian beliau datang ke tanjakan Harsha. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'anni anzuru ila Yunus ibni Matta ala naqatin hamra'a ja'datin alaihi jubbatun min sufin. Seakan-akan aku melihat Yunus ibn Matta di atas unta merah yang pendek, memakai jubah yang terbuat dari wool. Khitamu naqatihi khulbatun wa huwa yulabbi. Tali kendali untanya itu dari serat pohon kurma dan ia sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Wa fi haditsin akhar ka'anni anzuru ila Musa wadi'an isba'ihi fi udhunayhi. Dan dalam hadis lain dikatakan, seakan-akan aku melihat Musa meletakkan dua jarinya di kedua telinganya. Allah. Wa hadhihi al-ahadits kulluha fi sahih. Dan semua hadis ini yang sudah disebutkan terdapat dalam kitab yang sahih. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi hadis-hadis ini. Wa kadzalika salatuhum qiyaman wa imamatan an-nabiy wa imamatan nabi. Wa kadzalika salatuhum qiyaman wa imamatan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihim. Demikian pula salat mereka dalam keadaan berdiri serta Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam mereka. Ya. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan inna dzalika ru'ya manam, bahwa itu hanyalah mimpi. Ini mimpi, tidak boleh. Wa inna qawlahu urani fihi isyaratun ila an-naum, tetapi ucapan beliau urani, aku diperlihatkan, itu seakan-akan menunjukkan bahwasanya itu terjadi dalam keadaan tidur. Lianna al-Isra' wa mattafaqa fihi kana yaqadatan ala sahih alladhi alaihi jumhuru as-salaf wal khalaf. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj dan apa yang terjadi di dalamnya adalah dalam keadaan yaqadhah, terjaga, dan itu menurut pendapat yang sahih yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf. Kalaupun dikatakan itu adalah ru'ya manam, walau qila bi annahu naumun, dan seandainya dikatakan bahwasanya itu terjadi dalam keadaan tidur,
Maka faru'yal anbiya'i haqqun. Jawabannya maka mimpi para nabi itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar, yang nyata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Insyaallah kita akan lanjut ke khasais al-barzakhiyah selanjutnya adalah baqa'u ajsadihim alaihi wassalatu wassalam.